Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan homili dari Monsinyur FX Hadisumarta Okarem pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudari dan saudara, ibadat atau liturgi adalah suatu ungkapan hubungan bersama kita dengan Allah, tetapi sekaligus juga dengan sesama kita. Maka liturgi ini secara khusus berlaku untuk Ekaristi. Karena itu, perayaan Ekaristi harus selalu diselenggarakan dalam konteks situasi dan kondisi sosial secara konkret di mana kita berada. Ekaristi bukanlah suatu urusan pribadi atau hanya untuk keperluan sendiri belaka. Nabi Amos misalnya dan Nabi Yesaya secara tegas mengecam setiap bentuk ibadat yang tidak ada hubungannya dengan keadaan sesama kita. Dalam kata-kata konsekrasi yang diucapkan imam dalam Misa Kudus, Yesus berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Apa sebenarnya yang harus kita lakukan seperti dikehendaki Yesus itu? Apakah sekedar kenangan memori peringatan masa lalu saja? Dalam melaksanakan perayaan Ekaristi, imam harus mengulangi dan mengucapkan apa yang dulu diucapkan Yesus pada waktu ia menyelenggarakan perjamuan malam terakhir. Bukan hanya itu, Yesus minta supaya kita, imam dan segenap umat yang menganggap dirinya murid Yesus, juga harus melakukan apa yang dilakukannya sendiri, yaitu melakukan perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih yang dilakukan Yesus itu berupa pemberian dirinya sendiri seluruhnya. Memang dalam perjamuan malam, pemberian diri Yesus itu masih bersifat simbolis dan profetis, bagaikan lambang, yaitu dalam bentuk roti dan anggur. Tetapi dalam kenyataan, roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya yang menjadi kenyataan pada hari berikutnya, yaitu tatkala Yesus mati tergantung di kayu salib di Kalvari. Itulah makna sakramen Ekaristi. Walaupun dalam bentuk roti dan anggur, namun itulah diri Yesus seutuhnya. Inilah perbuatan kasih yang harus kita lakukan untuk mengenangkan Dia. Mengenangkan Yesus berarti berbuat seperti Yesus. Saudari dan saudara, dengan demikian merayaan Ekaristi sebenarnya berarti menunjukkan kesediaan kita untuk berbuat kasih kepada orang lain. Itu berarti bahwa kita harus menjadi Ekaristi bagi sesama. Kita harus sanggup menjadi roti yang dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, dan diberikan kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan sungguh bersikap bertentangan dengan Ekaristi bila kita merayakan Ekaristi hanya dengan memikirkan kepentingan kita sendiri. Ada hal lain yang harus kita renungkan, yakni mengenai piala darah Kristus. Kita ingat akan Yakobus dan Yohanes yang sebagai orang-orang muda mohon kepada Yesus melalui ibu mereka supaya diberi tempat sebagai orang penting di sisi kanan dan kiri Yesus. Yesus tidak marah. Ia hanya bertanya, "Apakah kamu dapat meminum piala yang harus kuminum?" Piala itu sebenarnya adalah simbol hidup yang harus dikosongkan dari kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang kecil, miskin, dan berkekurangan apapun bentuknya.
Piala yang harus diambil dan diminum itu tak lain tak bukan adalah hidup yang harus diserahkan kepada orang lain seperti dilakukan oleh Yesus untuk orang lain. Saudari dan saudara, Yesus tidak menghendaki Ekaristi diselenggarakan sekedar sebagai peraturan ibadat, sebagai upacara rutin. Upacara perayaan Ekaristi, betapapun meriahnya, di tengah-tengah gereja yang dihias dengan sangat indah, disertai nyanyian kor kelas 1, semua itu bukan kenangan akan Kristus yang sebenarnya. Kita memang harus menyiapkan upacara Ekaristi sebagus, seindah, dan sebaik mungkin. Namun mengenangkan Kristus hanyalah tepat dan benar apabila perayaan Ekaristi dihayati dengan semangat dan jiwa berbagi, dengan kerelaan dan kesediaan memberikan dan mengosongkan diri kepada orang lain. Perayaan Ekaristi tidak bermakna apapun apabila dilepaskan dari hubungannya dengan keadaan masyarakat di mana kita berada. Bila tidak demikian, gereja akan menjadi gereja yang tertutup, gereja asing, gereja yang justru bertentangan dengan Ekaristi. Padahal Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak setiap hidup Kristiani. Dan Paus Yohanes Paulus yang kedua menegaskan bahwa gereja hidup dari Ekaristi. Kita dipanggil Tuhan untuk tetap setia mengikuti Yesus, yaitu untuk menjadi Ekaristi bagi setiap orang. Amin.